kita semua, mulai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya. Selamat sore Ibu Mimin. Ya, selamat sore juga Bu Rin. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Ibu Mimin, mungkin saat ini saya lagi butuh bantuannya Ibu Mimin. Baik. Bagaimana kalau kita berbicara di ruang perpustakaan saja, Ibu Guru? Oh baik Ibu Mimin, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Ya, mari kami sama-sama ke ruang perpustakaan. Ya, sama-sama Bu Guru. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Begini Bu Mimin, yang lalu di sekolah, di pembelajaran di kelasnya saya diobservasi oleh Ibu Kepala Sekolah. Saat pelaksanaan observasi di kelas, saya tidak menggunakan media PowerPoint dalam menuangkan materi pembelajarannya saya. Nah, sepertinya Kepala Sekolah agak keberatan karena saya tidak menggunakan media PowerPoint. Jadi kepala sekolahnya Ibu Guru menyarankan penggunaan PowerPoint sebagai media saat Ibu mengajar di kelas ya? Coba Iya sih, Bu ceritakan Mimi. permasalahan yang Ibu hadapi ini bagaimana? Ya, saya kan tidak menggunakan PowerPoint saat pembelajaran di kelas. Langsung kayak mendapat teguran dari kepala sekolah begitu. Sejujurnya saya agak merasa sedih maupun malu karena saya ternyata belum atau tidak menggunakan media pembelajaran PowerPoint ini di kelas, padahal itu yang diinginkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Hmm, jadi Ibu ini belum tahu mengoperasikan PowerPoint gitu ya maksudnya? Iya, Bu Mimin, saya sebenarnya belum tahu mengoperasikan PowerPoint itu seperti apa. Kalau Ibu memang belum tahu mengoperasikan PowerPoint, kira-kira apa tujuan Ibu untuk menceritakan hal tersebut kepada saya? Saya melihat dari sekian teman-teman, sepertinya Ibu Mimin punya kemampuan di bagian IT, sehingga saya berinisiatif untuk minta bisa ada kesempatan waktunya Ibu Mimin berbicara dengan saya, sehingga bisa saya dapat solusi dari masalah saya yang saya ceritakan ke Ibu Mimin. Mmm, jadi nanti rencananya Ibu kepingin belajar PowerPoint begitu kepada saya selaku guru IT? Iya, sebenarnya saya mau belajar, sehingga saya bisa menggunakan PowerPoint di kelas saat pembelajaran di kelas, memperbaiki proses pembelajaran saya di kelas lewat belajar bersama Ibu Mimin. Mmm, iya iya. Berarti nanti Ibu rencananya kan mau belajar menggunakan PowerPoint gitu ya, Bu? Iya, Kemudian Bu. selama Ibu belajar menggunakan PowerPoint itu kira-kira Ibu guru nanti mengajarnya bagaimana? Kan perlu proses. Jadi kira-kira selama kita belajar PowerPoint nanti Ibu guru bagaimana? Mengajarnya bagaimana begitu maksud saya, Bu? Saya belajar dari Bu Mimin rencananya mulai besok. Setelah berjalannya waktu, sementara saya masih menggunakan buku tes, berjalannya waktu nanti saya akan menggunakan PowerPoint ini di kelas nantinya. Setelah saya sudah bisa menggunakan media pembelajaran PowerPoint di kelas. Oh, iya iya. Jadi begini maksudnya Ibu, eee, sementara ini Ibu tetap mengajar menggunakan buku teks, sembari Ibu sambil belajar mengoperasikan PowerPoint, begitu kah, Bu, maksudnya? Kemudian
Untuk Iya, mewujudkan Bu. itu kira-kira untuk mewujudkan itu kira-kira, bagaimana tindak lanjut dari pembicaraan kita hari ini? Sambil menunggu waktu kan tetap menggunakan buku teks sebagai bahan ajarnya ibu guru. Tindak lanjutnya bagaimana kira-kira? Untuk tindak lanjut yang paling tercepat saat ini bisa saya lakukan, ya pertama saya akan bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah dulu. Saya menyampaikan ke beliau Mhm, bahwa saya akan berusaha, niatnya saya untuk belajar, untuk mengetahui proses pembelajaran yang dengan media apa nih, PowerPoint itu saya akan belajar dari Ibu Mimin dulu, mulai besok. Itu yang bisa saya lakukan, mhm. tindak lanjut paling cepat yang bisa saya lakukan. Mmm, oke oke oke, baik baik. Bagus sekali nih idenya Ibu Rin ini. Jadi, sementara Ibu punya niat untuk belajar PowerPoint, Ibu menggunakan media ajar, kemudian, melakukan pelaporan di kepala sekolah kalau Ibu rencananya mau belajar PowerPoint juga, supaya Ibu punya kemampuan mengajar nanti bisa berinovasi, seperti yang diarahkan oleh ibu kepala sekolah, begitu ya, Bu, ya? Ya, sebenarnya jujur saya mau juga mengikuti saran dari Ibu Kepala Sekolah. Ada inovasi dalam proses pembelajaran saya di kelas, seperti itu, Ibu. Makanya saya mau Mmm, bertemu dengan Ibu. Tujuan saya bertemu Ibu seperti ini. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. iya iya iya. Iya, Bu, saya senang jika Ibu, eee, sudah bisa menemukan solusi seperti itu. Pastinya Ibu nanti, solusi ini saya juga harap, segera selesai, segera bisa mengoperasikan PowerPoint ya, Ibu Gurin ya? Iya, Ibu Mimin. Iya iya iya. Iya, kalau begitu, eee, Ibu punya masalah sudah punya solusinya. Kemudian kita tadi juga sudah mengupayakan semoga nanti Ibu bisa cepat menyelesaikannya. Jadi Ibu sekarang sudah tidak ada beban pikiran lagi ya, Ibu Guru toh? Iya, Ibu Mimin. Sekarang saya menjadi lebih tenang lagi karena masalahnya saya dapat terselesaikan. Jadi beban pikiran ini sudah mulai berkurang. Ibu mulai tenang pikirannya saya. Saya menemukan solusi untuk masalah saya. Oh iya, iya iya. Iya, Ibu. Kalau begitu alhamdulillah ya, semuanya sudah selesai, saya bisa membantu Ibu punya solusi. Semoga Ibu Rin bisa melakukan pembelajaran lebih inovasi lagi ke depannya. Seperti itu ya Bu Guru ya? Ya Bu, terima kasih Bu Mimin sudah mau meluangkan waktunya memberi saya solusi yang terbaik untuk saya menemukan PowerPoint seperti apa nanti saya lakukan dalam pembelajaran di kelas. Makasih Bu Mimin ya atas waktunya ya Bu. Sehat kita Oh semua ya ya. Ibu Guru, sama-sama ya. Bu, saya pamit ya. Iya, Dah, makasih. ya, selamat sore. Sore juga Bu Mimin. Selamat sore Selamat Ibu mhm. Mimin. Apa kabarnya? Ya, selamat sore juga Ibu Rin. Alhamdulillah kabar saya baik. Ya, Bagaimana kelihatan kabarnya Ibu beberapa. Guru? Ya, saya puji Tuhan juga baik. Bu Mimin, kelihatannya beberapa hari ini, ada yang kelihatan Ibu Mimin bingung. Mungkin apa yang Ibu mau diskusikan dengan saya, mungkin Ibu bisa sampaikan. Iya Bu, betul yang Ibu sampaikan. Saya ini sebenarnya melihat siswa-siswa kita
di kelas ini siswa-siswa saya ini macam kurang antusias saat belajar. Jadi anak-anak itu ada yang cuek, kemudian pasif, malahan cenderung pasif, dan bahkan ada yang tertidur, Ibu Guru. Oh, jadi Ibu Mimin merasa bahwa anak-anak di kelasnya Ibu Mimin selama proses pembelajaran ini kelihatannya mereka pasif dan cuek. Dari mana Ibu merasa anak-anak ini pasif dan cuek selama pembelajaran Ibu di kelas? Iya, sebagian besar anak-anak di kelas ini terlihat pasif dan cuek saat kegiatan pembelajaran saya, Bu. Bahkan yang ada yang tertidur-tidur ini tadi. Saya melihat dengan sendirinya anak-anak seperti itu di kelas jadi, Bu. Oh, jadi menurut Ibu Mimin setelah melihat siswanya Ibu Mimin ini mereka pasif, cuek, bahkan tertidur di kelas. Apa yang Ibu Mimin lakukan dengan mereka yang seperti itu siswanya Ibu Mimin? Iya, untuk anak yang tertidur di kelas ini, saya membangunkannya. Kemudian saya menyuruh anak tersebut untuk cuci muka, Bu. Oh, oke baik Bu. Tadi kan yang siswa yang tertidur, Ibu membangunkan siswa tersebut, terus Ibu menyuruhnya mencuci muka. Nah, terus kan pasti ada siswa lain yang kelihatannya cuek, yang tidak tertidur dan mengantuk di kelas. Untuk siswa yang tidak tertidur ini, apa yang Ibu lakukan? Saya menegur mereka, Bu, dan menghimbau untuk serius mengikuti pembelajaran di kelas. Kalau untuk anak-anak yang cuek dan pasif ini. Berarti Ibu Mimin ini punya peserta siswa ini, pasif dan cuek. Apa yang terpikir di Ibu Mimin? Metode apa yang akan Ibu Mimin lakukan sehingga siswa-siswanya Ibu Mimin ini tidak cuek, tidak pasif maupun tertidur di kelas, menurut Ibu Mimin? Kalau saya lihat dari pengalaman sebelumnya, anak-anak ini lebih suka di metode praktikum, Bu, kalau di pelajaran saya. Kemudian medianya yang mereka gunakan ini, itu mereka kayak lebih senang kalau kita menggunakan video, Bu, begitu. Tadi Ibu menyampaikan bahwa anak-anak lebih suka metode video. Memang sebelumnya Ibu menggunakan metode apa sebelum menggunakan metode video yang menurut Ibu ternyata lebih menyenangkan? Iya, sebelumnya ini saya menggunakan metode ceramah, kemudian saya menulis di papan tulis, kayak begitu. Jadi, saya lihat-lihat kok anak-anak macam kelihatan cuek gitu, Bu. Kemudian pasif, sampai bahkan yang tertidur-tidur tadi, begitu, Bu. Sebelumnya itu saya pernah juga menggunakan metode yang praktik, kemudian medianya itu saya menggunakan video, begitu. Anak-anak kelihatannya lebih aktif sih kalau kita menggunakan metode itu. Jadi menurut Ibu Mimin ternyata siswanya Ibu Mimin itu akan lebih aktif menggunakan metode video ya Ibu? Iya, Bu, menggunakan media video. Kalau metodenya, lebih aktifnya mereka menggunakan praktikum. Diajak praktikum itu mereka paling antusias, Kak, Bu. Oke, karena ternyata Ibu Mimin menyampaikan dia pembelajaran yang mereka antusias, mereka suka adalah video. Rencana Ibu ke depannya bagaimana untuk anak-anak ini, siswa-siswa ini? Jadi rencana saya ini, anak-anak saya ajak praktikum saja. Jadi sebisanya nanti saya ajak praktikum saja kali ya, Bu, ya. Karena menurut, eee, beberapa kali saya mengajar itu, kalau anak-anak dipakai metode praktikum itu kan mereka lebih antusias. Jadi rencana saya, anak-anak saya arahkan untuk melakukan praktik begitu. Kalau memang mata pelajaran saya itu di bab itu bisa dipraktikkan. Oke, baik. Bu.
Bu, boleh saya tahu, kira-kira dengan metode media video, Ibu menggunakan metode praktikum apa yang siswanya Ibu lebih lebih semangat, lebih antusias, lebih aktif, lebih senang mengikuti praktikum itu? Iya, terlebih mereka ini bisa lebih semangat dan antusias itu kalau saya menggunakan, eee, ini pengamatan benda-benda kecil. Jadi saya mengajak anak-anak mengamati mikroorganisme makhluk hidup yang berukuran kecil ini, Bu. Saya ajak amati. Kan tidak bisa dilihat dengan mata nih, Bu, tapi ternyata kalau diamati dari mikroskop itu benda-benda kecil itu bisa kelihatan. Nah, mungkin dari situ anak-anak bisa lebih semangat begitu, lebih aktif, Ibu guru. Dengan praktikum ini, eh, Ibu tadi menjelaskan tahu praktikum. Nah, dengan praktikum ini apa saja yang bisa anak-anak amati selain yang Ibu sebutkan tadi? Eee, kita bisa melakukan praktikum mengamati ini, Bu, protozoa misalnya. Jadi di protozoa itu nanti anak-anak bisa mengamati ada paramecium, kemudian ada euglena, bisa diamati di situ. Ada lagi alga, selain protozoa itu selain itu ada alga, jadi ada alga hijau yang kecil-kecil Spirogyra itu anak-anak bisa amati, Volvox juga dorang bisa amati, Bu guru. Oh, iya. Berarti mereka bersemangat ya mengamati protozoa seperti itu ya. Nah, dalam pembagian Iya, praktikum Ibu ini, guru. dari Ibu Mimin sendiri ke anak-anak yang tim kerjanya bagus, baik, apa yang bisa Ibu berikan sebagai kayak umpan balik, timbang balik kepada kelompok yang timnya bagus, tim kerjanya baik. Iya, iya ya, ini kayaknya nanti akan saya kasih apresiasi. Bisa nanti kita kasih pujian kah, atau tepukan tangan kah? Karena hal itu bisa menjadi motivasi untuk siswa-siswa itu supaya mereka memiliki tim kerja yang baik, Ibu guru. Baik. Untuk hal ini, mulai kapan, dengan siapa Ibu melakukan yang Ibu rencanakan ini? Iya, eee, saya merencanakan besok kalau sudah masuk di bab baru, rencananya saya akan menggunakan metode praktikum. Kemudian sesekali saya juga akan menggunakan media, yaitu video sesuai dengan anak-anak punya kesukaan, sehingga antusiasnya nanti menjadi lebih baik, Ibu guru. Oh iya, Bu Mimin. Dari pembicaraan kita dari tadi, Ibu Mimin kan bilang, menyampaikan kepada saya, Ibu Mimin akan membuat kelasnya lebih aktif lagi dengan menggunakan media video ya, dengan metode praktikum ya. Nah, kalau boleh saya tahu, eh, ini sudah merupakan solusi ya untuk Bu Mimin, Iya, masalah yang Ibu Mimin iya, Bu. hadapi. Iya, Bu. Jadi, saat ini antara Ibu Mimin dan saya akhirnya menemukan solusi dari masalah yang Ibu Mimin hadapi ya Ibu ya. Iya, iya. Iya, Bu, betul. Terima kasih ya, Bu. Ibu telah membantu saya menyelesaikan masalah saya, karena saya bingung sekali masa anak-anak di kelas ini bisa sampai tertidur itu bagaimana. Harapan saya solusi yang kita sudah temukan Ibu Mimin dapat membuat kelasnya Ibu Mimin lebih aktif lagi. Tidak ada siswa yang tertidur, tidak ada siswa yang pasif maupun cuek, tapi mereka lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran biologi bersama Ibu Mimin ya. Video-videonya, praktikumnya Ibu Mimin persiapkan ya Bu ya dengan baik ya. Bagaimana Ibu Mimin? Iya, iya. Sudah lebih tenang? Iya, sudah Ibu Rin. Terima kasih lagi Ibu Rin telah membantu saya. Iya, kita Saya saling membantu. pamit dulu ya kalau begitu, Bu Rin.
Ya, makasih. Minta maaf kurang dan lebihnya Ibu Mimin. Selamat sore. Sampai ketemu Ibu Mimin. Ya, selamat sore Ibu Guru. Dah. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua.